Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Rani Windiawati dengan NIM 1910200219 dan rekan saya Rembulan Sonia Wening dengan NIM 1910200245. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan masa remaja tengah dan akhir. Menurut Mons, remaja adalah individu yang berusia 12-21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Menurut Gunarsa dan Mapiere, ciri-ciri remaja tengah yaitu sangat membutuhkan teman, cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya, serta keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Adapun ciri remaja akhir yang khas yaitu pengungkapan identitas diri, lebih selektif mencari teman, dapat mewujudkan rasa cinta, serta mampu berpikir abstrak. Tugas perkembangan fase remaja tengah dan akhir: mencapai hubungan lebih matang dengan teman sebaya, menerima dirinya sendiri dan kemampuannya serta kemampuan self-control, mencapai peran sosial sebagai seorang pria dan wanita, menerima kondisi fisik dan memakainya secara selektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lain, memiliki jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mulai mempersiapkan karir, mengembangkan keterampilan intelektual dan juga beberapa konsep yang dibutuhkan untuk warga negara, memiliki perilaku bertanggung jawab secara sosial, serta memiliki dan menerapkan nilai sistem etika sebagai bimbingan dalam berperilaku. Aspek perkembangan remaja tengah dan akhir yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan agama atau religiusitas, perkembangan hubungan dengan orang tua dan teman sebaya, perkembangan emosi dan moral. Perkembangan fisik. Secara umum, perkembangan dan pertumbuhan fisik sangat pesat pada usia 12 atau 13 sampai 17 atau 18 tahun. Pada masa ini, remaja merasa ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan pada diri mereka karena anggota badan dan otot-ototnya tumbuh secara tidak seimbang. Tinggi rata-rata anak laki-laki dan anak perempuan pada usia 12 tahun adalah sekitar 59 atau 60 inci. Tetapi pada usia 18 tahun, tinggi rata-rata remaja lelaki adalah 69 inci, sedangkan tinggi rata-rata remaja perempuan hanya 64 inci. Faktor penyebab laki-laki rata-rata lebih tinggi daripada perempuan adalah karena laki-laki memulai percepatan pertumbuhan 2 tahun lebih lambat dibandingkan dengan anak perempuan. Bagian-bagian tubuh yang sebelumnya terlalu kecil pada masa remaja menjadi terlalu besar. Hal ini terlihat jelas pada pertumbuhan tangan dan kaki yang sering terjadi tidak proporsional. Masa remaja juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah. Terjadi percepatan pertumbuhan otot, kematangan kerangka dan seksual yang terjadi dengan pesat pada masa remaja. Perkembangan kognitif. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal atau formal operational talk, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis, sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, serta sesuatu yang abstrak. Dan psikososial. Tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson antara lain 1. Kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Dari lahir sampai usia 1 tahun atau masa bayi. Yang kedua, otonomi dengan rasa malu dan ragu-ragu pada umur 1-3 tahun atau pada masa kanak-kanak. Yang ketiga,
inisiatif dengan rasa bersalah pada usia 4 sampai dengan 5 tahun atau masa prasekolah. Keempat, ketekunan dengan rasa rendah diri, yaitu pada usia 6 sampai 11 tahun atau pada masa sekolah dasar. Yang kelima, identitas dengan kebingungan peran, yaitu pada usia 12 sampai 20 tahun atau pada masa remaja. Keenam, keintiman dengan isolasi pada usia 20 sampai 24 tahun atau pada masa awal remaja. Ketujuh, generativitas dengan stagnasi pada usia 25 sampai 65 tahun atau pada masa pertengahan dewasa. Dan yang kedelapan, integritas ego dengan keputusan pada usia 65 tahun sampai meninggal atau pada masa akhir dewasa. Pada perkembangan psikososialnya yang kita amati adalah pada identitas dengan kebingungan peran pada usia 12 sampai 20 tahun atau pada masa remaja. Selama masa ini, remaja mulai memiliki suatu perasaan tentang identitas dirinya, mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya, tujuan-tujuan yang diinginkan tercapai di masa yang akan datang, kekuatan dan hasrat untuk mengontrol kehidupannya sendiri. Di hadapannya terbentang banyak peran baru dan status orang dewasa. Perkembangan agama atau religiusitas. Menurut Fowler, ada 6 tahapan agama atau religiusitas. 1. Intuitif proyektif. 2. Mythical literal. 3. Sintetik konvensional. 4. Individuatif reflektif. 5. Konjungtif. 6. Universal. Sintetik konvensional, apa yang dimaksud dengan itu? Pada tahap dimulai sejak remaja ini, seseorang mengembangkan karakter keimanan terhadap kepercayaan yang dimilikinya. Ia mempelajari sistem kepercayaan dari orang lain di sekitarnya, namun masih terbatas pada sistem kepercayaan yang sama. Perkembangan hubungan dengan orang tua dan teman sebaya. Orang tua, salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua adalah perjuangan untuk memperoleh otonomi, baik secara fisik dan psikologis. Karena remaja meluangkan lebih sedikit waktunya bersama orang tua dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk saling berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, maka mereka berhadapan dengan bermacam-macam nilai dan ide. Teman sebaya. Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan mereka. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berhubungan atau bergaul dengan teman sebayanya. Menurut Walsh pada tahun 1962, pembentukan persahabatan remaja erat kaitannya dengan kecintaan pada diri sendiri dan munculnya pelik konflik. Erikson pada 1968 juga menyebutkan memandang tren perkembangan ini dari perspektif normative life crisis, di mana teman memberikan feedback dan informasi yang konstruktif tentang self-definition dan penerimaan komitmen. Perkembangan emosi dan moral. Yang pertama kita bahas adalah emosi. Pada remaja tengah, rasa senang datang silih berganti dengan rasa duka. Selain itu, kegembiraan dapat berganti dengan kesedihan atau bisa kita sebut dengan labil. Remaja akhir. Pada masa remaja akhir, anak telah memiliki kemandirian, sikap yang relatif mapan. Ada 5 dasar dalam moral yang nantinya harus dilakukan oleh remaja, yaitu 1. Pandangan moral individu semakin lama semakin abstrak. 2. Keyakinan moral akan berpusat pada apa yang benar dan salah dan keadilan moral sebagai kekuatan moral yang dominan. 3. Penilaian moral akan semakin kognitif. 4. Penilaian moral tidak terlalu egosentris. 5. Penilaian moral secara psikologis semakin mahal sehingga penilaian moral menjadi bahan emosi dan menyebabkan ketegangan emosi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.